Halo teman-teman, jadi video kali ini gue akan nge-share beberapa jenis interview ya. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi mungkin gue akan sedikit ngasih tips juga pada saat proses interviewnya. Beberapa stage itu kan proses interview ada beberapa, dan gue akan ngasih sering beberapa tipsnya gitu supaya teman-teman tuh lebih gampang atau lebih kegambar tuh kira-kira gimana ya jenis interview kerja gitu. Jadi prosesnya sendiri awalnya itu biasanya kalau pas proses rekrutmen itu biasanya akan ada psikotes, yang mana psikotesnya itu teman-teman akan mengisi either itu online atau offline gitu. Biasanya sih online ya teman-teman ya psikotesnya gitu. Jadi itu sebenarnya tools dari HR untuk nge-screening kita sebagai kandidat gimana. Nah biasanya itu di awal atau di akhir gitu. Jadi screening di awal tuh kita ngecek kemampuan kita seperti apa, kita tuh kandidatnya karakternya seperti apa gitu. Jadi ya udah screening awal aja gitu teman-teman. Yang mana biasanya kalau ada screening kayak gini itu atau psikotes di akhir, biasanya kalau HR itu sebagai formalitas aja gitu teman-teman. Jadi rahasianya ini gitu teman-teman. Yang mana ini udah gak rahasia lagi berarti ya kalau teman-teman udah ngeliat ini. Itu biasanya kalau psikotes di akhir itu formalitas aja. Biasanya ya, nggak semuanya, nggak 100% gitu. Terus next, biasanya kalau psikotesnya udah oke, akan masuk ke interview HR. Biasanya interview HR itu dia sebagai HR itu akan melihat kandidat ini apakah fit tuh sama culture-nya perusahaan gitu. Kita misalnya kan ini kandidat nih, ini ada perusahaan. Nah HR ini akan lihat apakah si kandidat ini tuh fit dengan culture-nya perusahaan ini gitu. Jadi biar teman-teman kegambar, biasanya yang akan dia lihat itu adalah kemampuan kita atau karakter kita itu seperti apa gitu. Makanya pertanyaannya cukup general kan, seputar tentang kita tuh kayak gimana. Biasanya ada pertanyaan tentang skill juga, tapi mungkin kulit-kulitnya doang, dan mungkin most of the time juga HR-nya nggak akan tahu. Karena HR kan interview banyak banget ya, lebar banget. Bisa itu marketing, bisa itu tech, bisa itu sales, bisa itu finance, bisa itu accounting, bisa itu HR juga. Jadi benar-benar lebar banget. Jadi biasanya mereka nggak akan hafal satu persatu kualifikasinya atau job desk-nya kayak gimana, dan nggak bakalan paham juga sedalam apa gitu. Jadi pas kita jelasin terlalu dalam juga sangat disayangkan. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ditanya tentang skillnya, jawab aja kulit-kulitnya, itu menurut gua nggak apa-apa. Kalau misalnya mereka ada follow up question, baru tuh kita jawab. Kalau memang belum ada follow up question, jangan dijelasin terlalu dalam gitu, sayang waktunya teman-teman. Itu yang pertama ya, HR. Terus yang kedua, kalau lolos itu biasanya user itu bisa langsung bertiga, bisa langsung berlima. Ini dari cerita-cerita yang gue dengerin pas gue nge-live di TikTok ya. Itu ada 5, ada 3, terus pas itu ada biasanya satu-satu, tapi interview user sekali, interview user 2 kali, interview user 3 kali. Biasanya ini buat afirmasi teman-teman. Nah biasanya apa aja sih yang ditanyain di interview user? Biasanya itu mereka itu ini, kalau yang tadi pertama HR tuh culture fit, kalau yang user ini dia skill fit. Jadi dia tuh nge-matchin antara skillnya kandidat itu sama yang skillnya yang dibutuhin perusahaan atau skill yang dibutuhin usernya gitu. Jadi biasanya ini pertanyaannya memang kebanyakan tentang hard skill ya. Kalau yang tadi itu biasanya tentang soft skill. Kalau yang user ini biasanya hard skill. Biasanya nih, ini berdasarkan dari pengalaman gue juga ya, itu pertanyaannya itu biasanya itu adalah gampang dulu tuh skillnya. Kayak misalnya teman-teman tahu tentang apa nih, oke, udah tahu kan, biasanya ditanyain lagi nih yang dalam. Kalau bisa tanyain lagi yang dalam. Ini pertanyaannya masih menengah nih. Kalau yang menengah bisa, dia akan kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi. Jadi dia akan deep dive gitu teman-teman. Alasan kenapa deep dive, karena dia itu pingin ngukur skill kita atau level kita itu ada di mana nih. Jadi diperdalam lagi nih. Pertanyaan yang gampang, lebih sulit, paling sulit gitu. Yang mana sampai nanti kalau semisal nih kita di tengah-tengah ini nggak bisa jawab, itu biasanya dia udah kehilangan interest gitu. Jadi ini anak saya nggak bisa gitu. Jadi ya udah, biasanya kalau udah cepet tuh di tengah kita nggak bisa jawab, ya udah itu biasanya kemungkinan besar nggak lolos gitu. Karena kita secara skill nggak fit sama yang dia butuhin gitu teman-teman. Jadi untuk user teman-teman harapannya nanti pelajari lagi skillnya sedalam mungkin yang teman-teman bisa, karena kadang juga kita kekurangan ini ya, tempat untuk belajar atau tempat untuk tahu gitu kan. Jadi harapannya udah pelajarin aja sedalam mungkin yang teman-teman bisa usahakan gitu. Kalau teman-teman punya teman, tanyain aja kira-kira gimana tuh skill yang gua butuhin, yang perlu dibutuhin gitu, sedalam apa gitu, hal-hal apa aja yang perlu gua tahu gitu. Itu sih teman-teman. Terus juga biasanya yang ketiga, biasanya ini ada interview terakhir. Jadi biasanya user tuh 2 kali atau 3 kali, atau sekali juga cukup. Terus habis gitu yang terakhir ini ada yang namanya
hiring manager biasanya ya, either itu teman-teman itu tim leadernya atau manajernya atau CEO-nya kadang gitu, itu biasanya itu cuman mengafirmasi aja, karena biasanya user itu keputusannya terbesar dalam proses interview ya, the whole interview itu user itu yang paling besar. Nah, hiring manager ini kayak semacam afirmasi aja, oh memang bener nih anak ini mampu, oh bener nih dia skillnya kayak gini, atau mungkin dia cuman ngasih tahu aja nanti kerjaannya tuh seperti ini loh, kamu mampu nggak gitu, udah gitu aja. Tapi biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh juga aja ada, jadi makanya teman-teman jangan lupa siapin interviewnya, latihan interview terus. Kalau emang ada kesempatan interview, latihan aja, nggak apa-apa. Kalau emang nggak lolos juga nggak apa-apa. Itu hitung aja sebagai interviewnya teman-teman, latihan gitu. Makanya saran gua sih kalau ada kesempatan interview, meskipun lolos nggak lolos, ambil aja. Karena gua yang selalu saranin ke member-member Discord ya, yang berbayar, itu gua saranin ikut aja nggak apa-apa. Itu nambah kita jam terbang untuk spontanitas. Kadang kalau misalnya kita jawab nih interview, udah lama nggak interview pun, itu kadang kita kagok juga kan. Makanya selalu dilatih untuk melatih spontanitas, karena kalau kita jawabannya out of topic ya, pertanyaan out of topic, itu kita harus mikirnya cepat teman-teman. Jadi tetap harus di balance sama ini ya, pertimbangan-pertimbangan ya jawabannya, tapi tetap spontanitas itu harus dilatih juga. Untuk biasanya gue pertanyaannya apa nih, gue langsung dapat poin-poinnya, gue tambahin lagi reasoningnya apa gitu sih teman-teman. Jadi untuk proses interviewnya kayak gitu. Biasanya setelah itu offering aja itu, offering dan MCU. Biasanya ada MCU. Nah, MCU itu kalau gua sendiri ngelihatnya nggak akan 100% lolos ya teman-teman ya. Kadang ada perusahaan yang kesehatannya ini nggak cocok, makanya di MCU kan si kandidat-kandidat yang udah lolos ini. Nah, kandidat yang lolos ini kalau MCU-nya nggak cocok, ya udah biasanya dia nggak akan lolos gitu. Jadi saran gue sih kalau MCU itu nggak 100% lolos ya teman-teman ya. Jadi tetap dipertimbangkan, ya udah cari yang lain juga gitu buat backup gitu. Itu sih mungkin teman-teman untuk interview gue aja. Thank you buat yang udah nonton. See you next video. Bye bye.